Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Larahmani, calon guru penggerak angkatan 5 berasal dari SMA Negeri 2 Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan guru diibaratkan sebagai seorang petani, dan murid diibaratkan sebagai tanaman yang ditanam. Guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, yang tadinya malas menjadi bersemangat karena lingkungan sekolah terasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan terbentuk karakter-karakter yang baik, dan dari karakter yang baik akan terbentuk lingkungan positif, dan lingkungan positif akan membentuk budaya positif. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar, serta mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Mewujudkan keberpihakan pada murid termasuk salah satu nilai guru penggerak. Nah, berikut ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Zaman terus mengalami perubahan yang sangat cepat, termasuk perubahan dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam mewujudkan perubahan memerlukan visi guru dan visi sekolah yang tepat dalam mencapainya. Dalam mewujudkan visi membutuhkan kerjasama semua warga sekolah dan langkah nyata dengan menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dikenal dengan nama inquiry apresiatif. Dengan tahapan bagja meliputi B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya positif. Dalam membentuk murid yang berprestasi dan berkarakter baik, sekolah perlu membangun budaya positif. Budaya positif diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Budaya positif ini dimulai dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas
yang berpusat pada murid dengan segala konsekuensinya. Budaya positif yang dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara menyatakan, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus disiplin diri yang kuat. Teori kontrol. Stephen R. Covey tentang pendekatan teori kontrol menjelaskan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia terdiri atas 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan 3. Untuk menghargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan terdiri atas 3. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Posisi kontrol guru terdiri atas penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Sedangkan kebutuhan dasar manusia terdiri atas bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjutan dari pertanyaan pertama, keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang dibangun bersama warga kelas melalui curah pendapat. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap salah seorang murid saya yang melakukan 2 kasus pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di awal tahun pelajaran. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih tenang dan lebih menahan diri dalam menghadapi murid yang melakukan berbagai pelanggaran baik di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah dalam menyelesaikan kasus. Saya sudah berusaha memposisikan diri sebagai manajer, tetapi masih ada guru lain yang memposisikan diri sebagai penghukum. Menurut pendapat teman guru, menghukum merupakan salah satu cara ampuh penanganan masalah pelanggaran yang dilakukan murid baik di kelas maupun di sekolah. Untuk itu, selaku langkah nyata, saya mensosialisasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru agar memiliki kesamaan persepsi penanganan kasus murid. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut?
Perasaan ketika saya mengalami hal tersebut adalah merasa tertantang dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif tersebut. Dalam hal saya memposisikan diri sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi baik di kelas maupun di sekolah. Ketika saya menempatkan diri sebagai manajer, maka saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep, hal yang sudah baik adalah kehadiran murid di kelas dan di sekolah tepat waktu, mengucapkan salam saat bertemu antara guru dan murid, antar murid maupun dengan orang tua, berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan lain-lain. Yang perlu diperbaiki adalah masih sebagian kecil murid datang di sekolah terlambat akibat keterlambatan kendaraan, dan saat proses pembelajaran di kelas masih ada murid yang belum mengindahkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu jengkel, marah, kesal, dan merasa benar sendiri. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer, dan perasaan saya sekarang adalah tenang dan nyaman. Dan saya sangat bangga dengan murid saya karena sudah mulai menunjukkan rasa tanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan. Sangat berbeda dengan sebelum saya mempelajari modul ini. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya, tapi saya belum mengetahui pasti urutan tahapan penyelesaian masalahnya, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya praktikkan kepada murid yang sering terlambat misalnya. Pertanyaan-pertanyaan saya lontarkan kepada murid. Menurut kamu, perbuatan sering terlambat itu bagus atau tidak? Apa alasanmu sehingga terlambat datang di sekolah? Kamu kan sudah tahu bahwa apel pagi dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia tengah pagi. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah adalah kerjasama dan menumbuhkan kesadaran penuh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif dari pintu masuk gerbang hingga kembali lagi ke rumah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul budaya positif, nama peserta Lara Rahmani, latar belakang. Pendidikan karakter bertujuan untuk mendorong murid agar masa depannya sukses
baik secara moral maupun akademik. Di sekolah adalah tempat yang tepat untuk menumbuhkan karakter murid selain di rumah. Guru dan orang tua memegang peran penting dalam membentuk karakter murid. Kebiasaan-kebiasaan yang murid peroleh di rumah akan terbawa ke sekolah. Sekolah pun akan tetap menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah tumbuh dan berkembang lama. Dari kebiasaan-kebiasaan positif akan terbentuk karakter-karakter murid yang positif. Sehingga dari karakter-karakter positif akan terbentuk lingkungan positif di sekolah. Dan dari lingkungan positif ini akan terbentuk budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Tujuan pertama, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah melalui kebiasaan positif di lingkungan keluarga. 2. Membangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui kesepakatan kelas. Tolak ukur. 1. Murid dapat memahami dan melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh warga kelas. 2. Murid dapat melaksanakan budaya positif di kelas atau di sekolah dengan baik yang telah terbentuk dari kebiasaan positif dan karakter positif murid. Legitimasi tindakan yang akan dilakukan. 1. Rencana minggu pertama. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait rencana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Menjelaskan kepada murid tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Rencana minggu kedua. 1. Guru bercurah pendapat dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Guru merangkum curah pendapat warga kelas untuk selanjutnya dijadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 3. Rencana minggu ketiga. 1. Guru melaksanakan pengamatan melalui lembar observasi. 2. Murid diberikan lembar observasi untuk dikerjakan di rumah. 4. Rencana minggu keempat. 1. Melaksanakan refleksi terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama murid. 2. Melaksanakan refleksi bersama teman sejawat untuk menentukan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan terdiri atas pengawas sekolah, kepala sekolah, teman sejawat atau guru, komite sekolah, orang tua atau wali murid, dan murid. Demikianlah tadi apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.